Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi dalam pembahasan rahasia Kitab Wahyu. Pada kesempatan ini saya akan membahas rahasia 7 sidang, khususnya sidang Tiatira. Tiatira artinya bau harum dupa patung berhala. Berarti bahwa jemaat Tiatira telah terpengaruh penyembahan berhala. Tiatira adalah sebuah kota kuno Yunani yang sekarang ini adalah kota modern Akhisar atau Kastil Putih di negara Turki. Terletak di bagian barat Turki, sebelah selatan Istanbul, dan ke arah timur dari Athena, berjarak sekitar 50 mil dari Laut Tengah. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Tiatira adalah kota di provinsi Romawi wilayah Asia di sebelah barat negara Turki sekarang. Tiatira merupakan pusat industri penting, yaitu celupan pewarnaan kain, pakaian, kerajinan tanah liat, dan kerajinan kuningan. Kedudukan kota ini sangat penting yang menghubungkan lembah Hermus dengan lembah Caicus. Kota ini menjadi pusat penting dalam sistem lalu lintas Romawi, sebab terletak pada jalan dari Pergamus, ibu kota provinsi, ke Laodikia, dan dari situ ke provinsi-provinsi bagian timur. Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat Tiatira sebagai yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Wahyu 2 ayat 18. Tuhan Yesus menyatakan matanya bagaikan nyala api mempunyai pengertian bahwa di hadapan Tuhan segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. 1 Korintus 2 ayat 10. Semua terpantau dan tercatat dalam buku harian. Maliaki 3 ayat 16. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kakinya seperti tembaga. Kaki berbicara kekuatan pendirian percaya yang benar. Seperti tembaga berbicara Tuhan datang menghukum gereja yang tidak mau bertobat dari pengaruh ajaran sesat. Bilangan 21 ayat 9. Berarti kekuatan pendirian Tuhan untuk menghukum gereja yang tidak bertobat dari ajaran sesat. Gambaran keadaan iman jemaat Tiatira dalam Wahyu 2 ayat 19 digambarkan bahwa mereka memiliki 5 perkara yang baik, yaitu 1. Pekerjaan atau perbuatan yang baik, 2. Iman, 3. Kasih, 4. Pelayanan, dan kelima, ketekunan dan kesabaran. Bahkan jemaat Tiatira mengalami pertumbuhan iman, sehingga hal-hal yang di atas adalah keadaan iman yang terakhir lebih baik dari iman yang awal. Efesus 4 ayat 12. Hal ini baik secara lahiriah, tetapi mereka belum mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara, sehingga tidak berguna di hadapan Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kalau mengasihi Tuhan, haruslah melakukan seluruh firman Allah. Kesalahan gereja Tiatira, Wahyu 2 ayat 20 sampai 21 adalah perbuatan kebaikan atau kesalehan tanpa kebenaran, tanpa firman yang murni. Itu adalah bagaikan kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Dengan demikian, sia-sia beribadah pada Tuhan. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Akan jatuh ke lubang karena buta akan kebenaran. Matius 15 ayat 13 sampai 14. Jemaat Tiatira buta rohani disebabkan karena adanya kesalahan jemaat, yaitu 1. Membiarkan dirinya dimasuki nabi palsu yang menyamar dan menyesatkan. Mereka membiarkan roh Isabel yang menamakan dirinya nabiya, mengajar dan menyesatkan, menyebabkan hamba Tuhan berbuat zina dan menyembah berhala. Perhatikan bahwa Isabel menyebabkan umat Israel terbabit penyembahan berhala. 2. Jemaat Tiatira diberi kesempatan bertobat tapi tidak mau bertobat. Seperti Isabel yang tidak mau bertobat sekalipun sudah melihat mujizat yang terjadi yang dilakukan nabi-nabi Tuhan. 1 Raja-Raja 18 sampai 19. Adapun sifat dan perilaku Isabel adalah 1.
membunuh nabi dan hamba Tuhan, 1 Raja-Raja 18 ayat 13 dan pasal 19 ayat 1 sampai 2. 2. Menyembah berhala dan mengajak Raja Ahab dan umat Israel menyembah berhala, 1 Raja-Raja pasal 18 sampai 19. Suka mencuri, yaitu membunuh Nabot untuk mengambil kebunnya, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. 4. Suka bersinah, yaitu dengan menggoda Yehu, 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 31. Sekarang ini muncul bentuk baru pelajaran Isabel dalam gereja yang banyak membuat hamba Tuhan jatuh, yaitu 1. Menghina kuasa Tuhan, yaitu manifestasi Roh Kudus, Yudas 8, Roma 2 ayat 23. Menghina kuasa Tuhan adalah karena mengandalkan akal manusia. 2. Menyamakan Tuhan Yesus dengan nabi-nabi, Yesaya 40 ayat 25, Yesaya 46 ayat 5. Berarti Tuhan Yesus mempunyai kedudukan sama dengan manusia. Hal ini keliru karena semua makhluk akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. 3. Mengajarkan bahwa sesudah mati akan dibaptis dalam laut kaca dan melalui api penyucian supaya selamat. Wahyu 15 ayat 2. Ajaran ini menghina kuasa Tuhan. Mereka tidak memahami bahwa laut kaca adalah firman Allah dan api penyucian adalah Roh Kudus. Jadi berarti kuasa firman Tuhan adalah bagaikan api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29. Penyucian ini berlangsung selagi kita masih hidup dan kita akan mengalami baptisan api, Matius 3 ayat 11. Yang berarti iman kita dimurnikan ketika mengalami sengsara karena nama Yesus. Jadi laut kaca bercampur api adalah firman yang diurapi Roh Kudus. 4. Penyembahan bisu. Seperti orang bersemedi, penyembahan ini berdasarkan akal manusia, Matius 15 ayat 9. Penyembahan yang benar adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran, dengan menggunakan bahasa roh. Perhatikan Yohanes 4 ayat 24, 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15, Kolose 2 ayat 20 sampai 23. 5. Memadamkan roh, yaitu dengan mendukakan roh, mencobai roh dan menghalangi roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19, Galatia 3 ayat 3. 6. Menyangkal roh, Titus 1 ayat 16, 2 Timotius 2 ayat 12. 7. Mengurangi firman, Wahyu 22 ayat 19, Yeremia 26 ayat 2, Ulangan 4 ayat 2. 8. Melarang kawin, melarang berbagai jenis makanan, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Ini adalah ajaran roh penyesat dan setan-setan. 9. Menyembah Tuhan dan juga menyembah berhala, Matius 6 ayat 24. Ini berarti menyembah dua ilah. 10. Meski melihat mujizat yang dilakukan hamba Tuhan, tetapi tidak bertobat, Yeremia 5 ayat 3, Roma 2 ayat 4 sampai 5, Wahyu 9 ayat 20. Teguran dan ancaman Tuhan kepada jemaat Tiatira, Wahyu 2 ayat 22 sampai 23, mereka sudah diberi waktu untuk bertobat, tapi tidak mau bertobat dari sinaknya. Mereka ditegur dan diancam jika tidak bertobat dari perbuatan dan pengajaran yang sesat, terutama dalam hal tata cara ibadah, perbuatan, kelakuan, rencana-rencana yang jahat sesuai sifat Isabel, maka mereka akan mengalami hukuman Tuhan, yaitu 1. Akan jatuh sakit, terutama sakit rohani, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan, baik melalui firman maupun melalui Roh Kudus. Kekeringan dan kematian mengancam mereka. Gereja ini akan ditolak Tuhan dan tidak akan menikah dengan Kristus kecuali bertobat. 2.
yang bersinah dengan dia masuk dalam kesusahan besar, yaitu yang terpengaruh dengan roh Isabel, lalu menerima ajaran sesatnya, akan dimasukkan ke dalam kesukaran besar, yaitu penganiayaan antikris dan menerima murka Tuhan. Matius 24 ayat 19 sampai 21, Efesus 4 ayat 14, 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. 3. Anak-anaknya akan dibunuh dengan balas sampar. Wahyu 2 ayat 23. Berbicara, pengiring-pengiringnya akan mati, yaitu mati rohani, sehingga mereka akan menerima hukuman 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Ibrani 11 ayat 13. Mereka tidak menerima bagian janji Allah. 4. Sidang jemaat harus mengetahui bahwa Tuhanlah yang menyelidiki jiwa dan hati orang dan akan membalas sesuai perbuatan masing-masing. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, baik kata ibadat, kelakuan, perbuatan, dan rencana-rencana mereka itu Tuhan tegur supaya bertobat. Wahyu 2 ayat 23, 1 Korintus 2 ayat 10, Sakaria 4 ayat 10. 5. Bahwa semua jemaat yang terpengaruh ajaran sesat akan menerima ganjaran sesuai perbuatan masing-masing. 1 Petrus 1 ayat 17, Wahyu 20 ayat 12. Nasihat dan pujian Tuhan pada jemaat Tiatira, Wahyu 2 ayat 24 sampai 25, ditujukan pada sebagian jemaat Tiatira yang tidak menerima dan tidak mengamalkan pengajaran Isabel. Mereka tidak mau terpengaruh tentang siasat yang dalam itu, tapi mereka tetap memandang dan berpegang pada firman Tuhan. Mereka itu tidak akan masuk dalam kesukaran besar. Pada akhir zaman, apabila kegerakan besar berjalan, mereka yang tetap setia inilah yang akan keluar dari gereja tipe Tiatira dan akan bergabung dengan gereja pekabaran pengantin. Dan apabila mereka berusaha mengamalkan pengajaran pengantin, maka mereka akan disempurnakan dan menikah dengan Kristus. 2 Korintus 6 ayat 17. Barang yang ada padamu, peganglah teguh-teguh sampai Tuhan datang. Wahyu 2 ayat 25. Ini berarti bahwa pelajaran firman yang benar yang mereka miliki hendaklah dipertahankan sampai akhir hidup dan akan mendapatkan mahkota. Pelajaran pengantin merupakan makanan bagi tubuh rohani supaya sehat dan layak untuk menikah dengan Kristus. Peganglah teguh-teguh sampai Tuhan datang. Berbicara kedatangan Tuhan menjemput gerejanya di atas awan, tidak langsung ke bumi. Matius 24 ayat 27 sampai 31. Barang siapa bertelinga hendaknya mendengar suara Roh. Wahyu 2 ayat 29. Oleh karena itu, perhatikan dan taati nubuatan. 1 Korintus 7 ayat 19. Berarti bahwa dalam sidang jemaat harus ada nubuatan. Teguran ini terutama untuk gembala sidang dan lalu kemudian untuk jemaat. Jemaat Tiatira akan menerima janji Tuhan jika mereka bertobat. Wahyu 2 ayat 27 sampai 28. Adapun janji Tuhan pada jemaat Tiatira adalah 1. Yang menang, yaitu yang memelihara perjanjian dan setia pada pelajaran yang benar, yang gigih menentang pelajaran palsu dan sesat. Mereka akan diberi kuasa atas orang kafir dan mereka akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun masa damai. Yang diperintah adalah yang dimenangkan dan lolos pada zaman antikris. Wahyu 20 ayat 4. 2. Mereka akan memerintah dengan tongkat besi, berarti memerintah dengan kuasa. 3. Ada di antara mereka yang diberi kehormatan menjadi gereja pengantin mulia, yaitu yang melahirkan anak laki-laki. Wahyu 12 ayat 5. Karena sidang ini mempunyai 5 perkara yang terpuji. 4. Mereka akan dikaruniakan bintang fajar. Bintang fajar adalah Tuhan Yesus sendiri. Wahyu 22 ayat 16. Berarti mereka beroleh materai dari Tritunggal Allah. Wahyu 9 ayat 4, 2 Timotius 2 ayat 19. Adapun gereja tipe Tiatira dewasa ini, yaitu yang mempunyai persamaan dengan gereja di Tiatira adalah
Satu, semua gereja halaman yang belum lahir baru dari roh, Yohanes 3 ayat 5, Roma 8 ayat 9 dan 14. Dua, sebagian gereja yang sudah lahir baru dari air dan roh. Tiga, gereja yang memegang hukum Taurat dan syaratnya. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan memberkati.